dengan itu kami akan mempersilakan Bopo Wawan Susetyo untuk berbicara, terutama tadi karena sudah dipertunjukkan ya ada tarian Minak Jinggo yang dipersembahkan dari Permata Gayanti untuk ditinjau dari perspektif sejarah dan dongeng. Monggo silakan Bopo Wawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Tadi sudah ditampilkan tari Minak Jinggo yang sudah kita ketahui bersama bahwa Minak Jinggo itu dari Blambangan yang kita kenal dengan Banyuwangi. Pada saat itu ada sebuah sayembara dari Ratu Kencana Wungu, Ratu di Mojopahit. Barang siapa yang bisa mengirimkan kepala Minak Jinggo, maka dia akan dijadikan suami dan sekaligus Raja Mojopahit. Tentu ini sebuah sayembara yang sangat besar, hadiahnya menakjubkan, yaitu dapat memperistri seorang ratu Mojopahit dan sekaligus nanti jadi Raja Mojopahit. Nah, kemudian pada saat itu tentu sangat gentar ya. Secara umum itu masyarakat Mojopahit menghadapi sayembara itu tentu sangat gentar karena yang dihadapi adalah Prabu Minak Jinggo yang notabene Raja Minak Jinggo itu sangat sekti Mondroguno karena dia mempunyai ajian yang namanya Wesi Kuning, Godo Wesi Kuning. Sahdan pada saat itu ada seorang pemuda yang namanya Damarulan yang saat itu ngenger itu ya apa ya, numpang sebagai abdi dari Patih Logender yang pekerjaannya Damarulan itu adalah merumput atau ngarit untuk mencarikan makan ternak kuda dari Patih Logender. Nah, Patih Logender itu sendiri mempunyai 3 orang anak, yaitu Layang Seto dan Layang Bumitir, adiknya perempuan namanya Anjas Moro. Nah, karena Damarulan itu seorang satrio yang bagus gitu, yang tampan, saya membayangkan ini kok kayak masih adil gitu. Bagus ini. Jadi apa namanya, Damarulan itu seorang pemuda yang ganteng, bagus. Wajar kalau Anjas Moro itu kemudian ya jatuh hati, seneng pada Damarulan, walaupun Damarulan posisinya sebagai tukang ngarit atau sebagai yang ngopeni kuda atau jalannya Patih Logender. Diam-diam ternyata Damarulan itu mempunyai jiwa kesatria yang kemudian dia ingin ikut sayembara dari Ratu Kencana Wungu yang notabene adalah Ratu Suwita. Maka berangkatlah Damarulan menghadap kepada Ratu Kencana Wungu, menghadap bahwa saya akan ikut sayembara itu. Benar. Maka berangkatlah Damarulan ke Blambangan yang kita kenal sekarang Banyuwangi. Sesampai di sana, Damarulan tentu menggunakan trik atau siasat sembunyi-sembunyi, tidak langsung berhadapan. Ketemu dengan di belakang itu di Taman Kaputen, kita bayangkan Taman Kaputen, ketemu dengan apa namanya, seorang atau 2 orang perempuan yang notabene ini menjadi istri dari Minak Jinggo, namanya Wahito Puyengan. Jadi 2 orang perempuan yang cantik-cantik istri dari Minak Jinggo. Mohon maaf, Minak Jinggo tadi itu sebenarnya ya kalau diekspresikan itu, Mas Andi, menurut saya kurang itu wajahnya rusak. Minak Jinggo itu wajahnya rusak karena berhadapan dengan Kebo Marcuek sebelumnya itu, sehingga akhirnya tubuhnya itu kurang sempurna dan wajahnya rusak karena berhadapan dengan Kebo Marcuek, walaupun kemudian menang. Nah, pada saat itu Damarulan ketemu dengan Wahito Puyengan, kemudian dia ngobrol-ngobrol. Ini rupanya 2 orang perempuan istri dari Minak Jinggo tadi itu dia tidak mau diperistri oleh Minak Jinggo, maka dia berusaha untuk minta tolong pada Damarulan supaya diselamatkan dari situ. Nah, dari obrolan itu maka diketahuilah bahwa rahasia dari
Minak Jinggo adalah di pada senjatanya, yaitu Godo Besi Kuning. Kemudian dua pihak ini, Damarwulan dan Wahito Boyongan, ada kerjasama. Kalau begitu, untuk menolong kamu dari sini, maka rebutlah atau carilah Godo Besi Kuning tadi itu. Maka Wahito dan Boyongan kemudian mengambil Godo Besi Kuning, senjata dari Minak Jinggo, diberikan kepada Damarwulan untuk menghadapi Prabu Minak Jinggo. Prabu Minak Jinggo itu mempunyai abdi yang sangat terkenal, namanya Ndayun. Artinya tarian tadi itu kalau diimbangi dengan Ndayun itu saya kira lebih bagus. Misalnya ini kalau di dalam ketoprak itu Ndayun ulo kayaknya begitu, dialognya bagus. Ndayun ulo sidun, jadi ada dialog yang sangat menarik antara Minak Jinggo dengan Ndayun. Tadi itu tidak ada Ndayunnya. Jadi Ndayun itu abdi yang membantu dari Prabu Minak Jinggo. Singkat cerita, akhirnya Damarwulan bisa mengalahkan Minak Jinggo. Jadi dengan ajian Wesi Godo Kuning tadi, senjata dari Minak Jinggo, akhirnya Damarwulan bisa mengalahkan Prabu Minak Jinggo. Maka kepalanya setelah dipenggal oleh Damarwulan, maka Damarwulan membawa kepala Minak Jinggo tadi mau dihadapkan kepada Ratu Kencorawungu di Majapahit. Pada saat itu tentu karena tadi sudah ada kesepakatan dengan Wahito Boyongan, maka Damarwulan membawa dua orang perempuan tadi itu, yang notabene adalah istri dari Minak Jinggo yang menolak, sebenarnya dia tidak mau, kemudian dibawa juga ke Majapahit. Nah, di tengah perjalanan Raden Damarwulan tadi ketemu dengan Layang Seto dan Layang Kumitir, putra dari Patih Logender, yang ternyata diam-diam dia itu juga ingin memperistri dari Ratu Kencorawungu. Maka dengan berbagai siasat dicelakailah si Damarwulan, dimasukkan ke jurang. Tapi alhamdulillah Damarwulan bisa selamat, dan kemudian Layang Seto dan Layang Kumitir itu kemudian membawa kepala dari Minak Jinggo untuk disowankan kepada Ratu Kencorawungu, seolah-olah dialah yang berhasil membunuh Prabu Minak Jinggo. Padahal ini adalah merebut dari tangan Damarwulan. Nah, pada saat itu Layang Seto Layang Kumitir, karena dia telah membawa kepala dari Minak Jinggo, maka ya dia dinobatkan sebagai pemenang. Tetapi kemudian Damarwulan tadi bangun dari ya sempat pingsan, kemudian bangun dibantu oleh Wahito Boyongan, kemudian datang ke Majapahit. Maka karena berbeda pendapat dalam hal ini, tadi itu yang saya bisa mengalahkan Minak Jinggo. Loh, saya Layang Seto Layang Kumitir, ya ini buktinya, mulanya ini. Maka terjadilah kalau kamu yang bisa mengalahkan Minak Jinggo, maka di antara kamu harus bisa menunjukkan siapa yang menang di antara Layang Seto Layang Kumitir dan Damarwulan. Maka akhirnya diadulah dua pihak itu, dan kemudian Damarwulan bisa ungguling jurit atau bisa menang. Nah, kemudian Damarwulan akhirnya dianggap sebagaimana karena bisa mengalahkan ini Layang Seto dan Layang Kumitir. Pada saat itu juga Anjasmara atau anaknya Patih Logender datang ke Majapahit. Maka yang terjadi adalah seorang pemuda yang tampan, ini seorang yang jujur, namanya Damarwulan, sekaligus menikahi itu 4 orang istri, 4 orang perempuan. Jadi yang pertama Ratu Kencorawungu, yang kedua Anjasmara, yang ketiga 4 Wahito dan Boyongan. Ini kan dahsyat, menikah langsung 4. Ini Damarwulan. Nah, ini sekilas cerita dari Minak Jinggo tadi. Hanya saja flashbacknya begini. Mengapa Minak Jinggo tadi menjadi kelilit atau musuh dalam selimut, berarti begitu, bagi Majapahit. Jadi begini, sebelum itu ada sebuah sayembara yang berkenaan dengan tokoh yang namanya Kebo Marcuet. Kebo Marcuet itu seorang pembangkang bagi Majapahit. Kemudian Ratu Kencorawungu mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa mengalahkan Kebo Marcuet, maka dia akan dinikahi. Nah, pada saat itu Joko Umbaran, yang notabene adalah Minak Jinggo tadi itu, ikut dalam sayembara itu. Kemudian dia bertarung dengan Kebo Marcuet yang sama-sama Sekti Mondokuno. Dan kemudian meski dengan pertarungan yang sangat hebat, akhirnya
Minat Jinggo menang, tetapi wajahnya rusak, kemudian tubuhnya juga cacat dan sebagainya, sehingga akhirnya menjadi Minat Jinggo itu. Joko Umbaran yang semua sakti mandraguna bisa mengalahkan Kubu Marjoyo, tetapi kondisinya seperti itu. Ini yang berkaitan dengan situasi saat itu. Maka sebenarnya yang dilakukan oleh Minat Jinggo yang balelo tadi menurut versi Mojopahit, tetapi tidak demikian bagi warga Belambangan atau Banyuwangi, karena dia itu merebut haknya, karena dia bisa mengalahkan Kubu Marjoyo, maka semestinya Minat Jinggo yang berhak menikahi Ratu Kencana Wungu. Tapi ini kan biasa, kalau penguasa mengingkari ini kan biasa. Tapi ini flashback dikit lagi Mbak Elis ya, bahwa kita kalau melihat mendengar Mojopahit itu merupakan masa keemasan yang kedua. Jadi Nusantara ini ada beberapa masa keemasan dengan siklus 7 abatan. Yang pertama adalah masa keemasan di masa Kerajaan Sriwijaya abad ke-7. Kemudian pada abad 14 itu masa keemasan Mojopahit. Tepatnya itu tahun 1350 di masa kepemimpinan Prabu Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Nah, ini dibuktikan dengan luasnya Mojopahit dulu dengan Indonesia sekarang itu jauh lebih luas Mojopahit dulu. Kalau Mojopahit dulu bisa sampai ke Malaysia, Singapura, Brunei, kemudian Thailand, Burma, Kamboja dan sebagainya. Kalau sekarang berkurang jauh, bahkan Nusantara yang kita kenal zaman dulu itu sekarang mengerucut menjadi ibu kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Selatan. Jadi sekarang itu namanya Nusantara nanti akan menjadi ibu kota Nusantara saja. Artinya hanya sebuah kota. Kemarin teman saya Mas Cokrobowo bilang, kamu itu bangga tinggal di Malang, karena di Malang itu ada Singosari, sebuah kerajaan saat itu, yang notabene Singapura itu salah satu kecamatan kami. Jadi Singapura sekarang negara, Singapura sekarang itu dulunya adalah kecamatan bagi Singosari. Nah, sedangkan Singosari kerajaan itu sekarang hanya menjadi kecamatan. Itu kan dibalik-balik. Maka Nusantara yang dulu luas melebihi dari Indonesia sekarang, nanti sekarang ini malah hanya menjadi ibu kota saja, hanya sempit. Itu satu. Nah, kemudian masuk ke Sumpah Pemuda hanya sekilas saja, karena ini juga untuk flashback mengingatkan kita, mari semuanya ikuti saya. Nanti jangan-jangan kita nanti lupa, terutama adik-adik. Mohon maaf ya, tirukan saya semuanya. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Kami putra putri Indonesia. Bertanah air yang satu. Tanah air Indonesia. Kami putra putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Terima kasih. Artinya walaupun kita tidak ikut berjuang, walaupun kita tidak ikut bersumpah pada saat itu, setidaknya kita hafal ada 3 poin tentang tanah air, tentang bangsa, dan tentang bahasa Indonesia. Nah, sedikit itu dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahwa Sumpah Pemuda merupakan suatu tonggak sejarah yang sangat penting, merupakan kristalisasi dari semangat perjuangan bangsa kita sebelum Indonesia merdeka, yang sebelumnya didahului oleh gerakan Budi Utomo tahun 1908 yang dikomandani oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan kemudian Sumpah Pemuda yang dikomando oleh Sugondo, Muhammad Yamin, dan sebagainya. Jadi ini merupakan suatu tonggak sejarah yang kemudian mengantarkan Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini merupakan suatu tonggak sejarah yang sangat penting, sehingga kalau kita melupakan ini berarti kita bertentangan dengan jas merah. Jangan melupakan sejarah. Mungkin gitu Mbak Elis, nanti bisa disambung dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.